Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Angela Ghazali dengan NPM 21901111307. Saya akan menjelaskan tentang kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia di daerah saya, yaitu membuang sampah di pesisir pantai. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Indonesia at the moment are supplying the second largest of plastic garbage to the ocean. Indonesia merupakan negara kepulauan yang 70% wilayahnya adalah lautan. Namun sayangnya, Indonesia juga merupakan negara penyumbang sampah plastik di lautan terbanyak kedua setelah Cina, yaitu 0,48 sampai 1,29 juta metrik ton dari total 4,8 sampai 12,7 juta metrik ton per tahun sampah plastik yang dibuang di lautan dunia. Krisis ekosistem laut saat ini memang sangat krusial dan sedang ramai diperbincangkan. Krisis ekosistem laut yang disebabkan oleh sampah plastik benar-benar mendesak. Fakta dari peneliti mengatakan bahwa pada tahun 2050, jumlah sampah plastik di lautan akan lebih banyak daripada jumlah ikan di lautan. Ini adalah kerusakan yang besar jika kita terus merusak ekosistem laut. Pesisir pantai dan laut merupakan salah satu sumber daya berpotensi menguntungkan baik dari segi sosial, ekonomi, dan budaya, juga untuk kepentingan generasi mendatang. Pesisir pantai dan laut adalah milik publik. Oleh sebab itu, pemanfaatan dan pemeliharanya harus melibatkan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan meningkatnya industrialisasi dan jumlah penduduk yang semakin padat, pesisir pantai dan laut semakin mendapat beban yang berat. Pencemaran air laut dan pesisir adalah akibat pembuangan limbah industri, tumpahan minyak, sampah dari hulu dan hilir sungai, dan sampah penduduk sekitar yang dibuang ke pantai. Penampakan ini terjadi di beberapa titik pesisir pantai wilayah Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Tuban, Kecamatan Banjar, tepatnya Desa Banjarjo. Masih ada masyarakat yang membuang sampah di tepi pantai. Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dimanapun seseorang berada, pasti selalu menemukan atau menggunakan sesuatu yang terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan yang menunjang aktivitas keseharian, hingga kendaraan yang setiap saat digunakan, sebagian bahan bakunya pasti ada yang terbuat dari plastik. Limbah plastik berdampak buruk bagi lingkungan karena sifat plastik yang memang susah diuraikan oleh tanah secara alamiah, meskipun sudah tertimbun beratus tahun lamanya. Dalam berbagai penelitian menyebutkan, plastik baru bisa diuraikan oleh tanah setidaknya setelah tertimbun selama 200 hingga 400 tahun. Bahkan ada penelitian yang menyebutkan bahwa limbah plastik bisa terurai oleh tanah dalam waktu 1000 tahun lamanya. Proses lamanya terurai inilah yang kemudian mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan, seperti munculnya zat kimia yang dapat mencemari tanah, sehingga berkurang tingkat manfaat dan kesuburannya. Selain itu, sampah laut juga berimplikasi terhadap 3 pilar pembangunan berkelanjutan, yakni sosial, ekonomi, dan ekologi. Yang pertama, sosial. Jika dilihat dari segi sosial, sampah laut berdampak dalam mengurangi nilai estetika keindahan laut, sehingga tidak sedap dipandang oleh masyarakat, baik lokal maupun mendatang. Wilayah pesisir laut sebagai wilayah bertemunya aktivitas laut dan darat telah mendatangkan berbagai macam aktivitas, baik wisata maupun masyarakat untuk mencari sumber daya lautnya.
sehingga aktivitas ini menimbulkan potensi sampah dari bawaan masyarakat. Yang kedua yaitu ekonomi. Dilihat dari segi ekonomi, sampah laut berdampak dalam kerugian yang dialami masyarakat, seperti hasil tangkapan ikan yang tidak laku terjual karena masyarakat takut akan mengkonsumsi ikan yang telah terkontaminasi oleh limbah dalam tubuhnya. Dan yang terakhir yaitu ekologi. Sampah laut sangat berdampak bagi keberlanjutan ekosistem laut dan pantai. Dampak negatifnya seperti menutupi proses fotosintesis terumbu karang dan menjadi bahan makanan ikan dan terumbu karang. Selain itu, sampah laut dapat mempengaruhi kehati atau keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Kehidupan organisme laut kini terancam karena mereka seringkali terperangkap di dalam sampah. Di dalam sampah laut, selain sampah plastik, ada pula sampah yang terdiri dari peralatan perikanan seperti jaring yang tidak terpakai yang ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya di lautan. Sampah jaring ini seringkali menjebak kura-kura, mamalia laut, serta burung. Bahkan sampai menelan sampah sebagai makanan sehingga menyebabkan luka atau bahkan kematian mereka. Untuk mengatasi masalah di atas, perlu adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat yang bermukim di sekitar pesisir pantai sangat dibutuhkan. Hal ini agar sumber daya pesisir dan laut dapat terjaga kelestariannya. Di samping itu, perlu adanya peran serta pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat secara bersama-sama dalam mengelola kebersihan pesisir pantai. Penanganan masalah tersebut tidak hanya cukup ditangani oleh masyarakat sekitar, tetapi perlu juga melibatkan masyarakat yang berada di hulu. Masyarakat sekitar pantai merupakan ujung tombak dalam pengelolaan kebersihan pantai. Hal ini dapat dipahami mengingat lingkungan pantai merupakan bagian dari kehidupan yang tidak terpisahkan bagi masyarakat pantai. Oleh sebab itu, perlu adanya penekanan arti pentingnya kebersihan lingkungan pantai bagi kehidupan secara individu, masyarakat, negara, dan kehidupan secara global. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.